Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada minggu sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa materi yang akan kita tempuh selama 1 tahun. Yang pertama adalah tentang teks laporan percobaan. Sebelum masuk materi, Bapak ingatkan kembali. Pertama, sebelum belajar, jangan lupa kalian mandi terlebih dahulu, sarapan, tetap pakai masker, menjaga kesehatan agar kita semua terhindar dari COVID-19. Dan jangan lupa berdoa. Baik, kita langsung saja kepada materi pertama, yaitu teks laporan percobaan. Apa itu teks laporan percobaan dan lain-lain kita akan bahas ya. Oke. Nah, untuk yang pertama, manfaat dari mempelajari teks laporan itu untuk apa? Salah satunya untuk tugas-tugas di sekolah, salah satunya untuk mata pelajaran IPA. Nanti akan ada tugas-tugas untuk melaporkan sesuatu. Baik, untuk bahasa Indonesia sendiri, kompetensi dasar yang harus kalian hadapi untuk teks laporan adalah kalian harus bisa mengidentifikasi informasi laporan percobaan yang dibaca dan didengar, percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dan lain-lain. 4.1 menyimpulkan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar dan atau dibaca. Untuk 3.2 dan 3.4 kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya, apa sih itu teks laporan? Jadi teks laporan itu teks yang dibuat setelah kita melakukan percobaan. Jadi di mana teks laporan itu baru kita bisa membuatnya atau dilaporkan kalau kita sudah melakukan percobaan atau sebuah eksperimen. Nah, di sini ada teks atau struktur teks laporan percobaan. Yang pertama, tujuan. Tujuannya itu apa sih? Tujuan kita membuat laporan percobaan itu untuk apa? Untuk melaporkan hasil dari percobaan atau eksperimen yang telah kita lakukan. Misal kita ingin melaporkan kandungan-kandungan yang terdapat dalam makanan, minuman, misal. Lalu alat dan bahannya apa? Alat dan bahan yang kita gunakan pada teks laporan atau yang kita lakukan sebuah percobaan apa saja? Misalkan pada makanan bakso, kita alatnya apa saja, bahannya apa saja, dari bakso itu apa saja, alat yang kita gunakan apa saja, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, di sini dijelaskan langkah-langkahnya harus seperti apa ketika kita misalnya membuka atau meneliti teks percobaan pada kandungan atau kandungan yang ada dalam bakso. Hasilnya seperti apa? Misalkan dalam bakso itu terkandung zat apa, fungsinya untuk apa, bahaya atau tidak, dan sebagainya. Lalu disimpulkan, misalkan bakso itu manfaat untuk tubuhnya apa, kerugiannya apa. Baik, selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks laporan. Teks laporan ini dalam kebahasaannya terbagi 4 kalimat. Yang pertama kalimat kompleks, yang kedua kalimat perintah, yang ketiga diksi, yang keempat kalimat bilangan. Apa itu kalimat kompleks? Kalimat kompleks itu kalimat majemuk, dalam artian kalimatnya panjang, tidak satu tidak satu pola. Misalkan kalau satu pola itu kalimatnya yang sangat pendek, misalkan saya makan bakso. Nah, kalau kalimat kompleks itu kalimat yang jelas, rumit, dan majemuk. Misalkan tidak hanya saya makan bakso, tapi saya makan bakso ketika ibu datang dari pasar. Contohnya ada di sini juga, percobaan bertujuan untuk membuktikan bahwa. Nah, ini yang disebut kalimat kompleks, kalimat yang cukup panjang tapi mudah dimengerti. Yang kedua kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa sih? Kalimat yang tentunya isinya berupa perintah. Biasanya dibubuhi dengan tanda seru. Contohnya ini ada, siapkan wadah gelas air mineral lalu diisi dengan tanah gembur. Ini yang dikatakan kalimat perintah. Beri kode pada wadah tanaman dengan kode A, B, C, dan D. Selanjutnya diksi. Apa itu diksi?
Diksi itu sebenarnya pilihan kata. Bagaimana cara memilih kata-kata yang ingin kalian laporkan dalam tulisan kalian supaya mudah dimengerti oleh si pembaca. Nah, itu teknis ya, penggunaannya istilahnya teknis, menjadi bagian dari unsur bahasa. Intinya bagaimana kalau cara kita memilih bahasa atau kata supaya ketika orang lain membaca dimengerti, itu namanya diksi, pilihan kata. Yang keempat adalah kata bilangan. Nah, kata bilangan ini macam-macam. Ada yang bentuknya angka, ya. Ada yang bentuknya tulisan. Misalnya kalau angka itu 21, 1, 2, 3 atau sampai 9 atau sampai 0. Lalu yang lain dari kata misalnya sebiji, 2 biji itu masuk juga kata bilangan. Oke, lanjut. Nah, setelah mempelajari teks laporan, lakukan hal berikut. Yang pertama, siapkan 1 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih. Yang kedua, tanam di tanah atau pot sekitar rumah kalian, lalu siram setiap hari. Yang ketiga, observasi atau lakukan penelitian selama 7 hari. Yang keempat, laporkan perubahan pada bawang tersebut, baik merah atau putih, setiap harinya. Perubahannya apa saja ketika kalian setelah menyiram, laporkan nih tumbuh tunas atau tumbuh tumbuh akar dan sebagainya, laporkan. Laporannya dalam berbentuk kertas lembar, dipoto dan dikirimkan ke web yang sudah tersedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.